Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ustazah Casrini bisa bersama-sama dengan kalian untuk mempelajari matematika. Nah, kalian mungkin pernah mendengar berita ini. Tingginya debit air Katulampa yang sudah mencapai siaga 1 berdampak banjir pada sebuah pemukiman warga di wilayah RT 05 RW 07 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Nah, kira-kira debit itu apa ya? Yuk kita bahas. Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir per satuan waktu. Jadi debit itu seperti halnya kecepatan tetapi pada zat cair. Jadi jika debit air sama dengan 75 liter per menit, itu artinya adalah air yang mengalir sebanyak 75 liter dalam waktu 1 menit. Atau dalam waktu 1 menit, air yang mengalir sebanyak 75 liter. Kemudian jika debit cairan infus sama dengan 1200 ml per jam, itu artinya adalah cairan infus yang mengalir sebanyak 1200 ml dalam waktu 1 jam. Atau dalam waktu 1 jam, cairan infus yang mengalir adalah sebanyak 1200 ml. Lalu, bagaimanakah cara menghitung besarnya debit? Untuk mengingatnya, cukup dengan mengingat segitiga VDW, di mana V menyatakan volume, D menyatakan debit, dan W menyatakan waktu. Garis mendatar dianggap sebagai pembagian, sehingga untuk menghitung debit, rumusnya adalah debit sama dengan volume dibagi waktu. Sedangkan untuk mencari waktu, rumusnya adalah waktu sama dengan volume dibagi debit. Sedangkan garis tegak menyatakan perkalian, sehingga untuk mencari volume, rumusnya adalah volume sama dengan debit dikali waktu. Contoh soal. Pak Imron mengisi ember bervolume 18 liter dengan air dari keran air selama 1 menit. Tentukan debit air keran tersebut dalam satuan liter per detik. Baik, untuk menjawab soal cerita, kita tuliskan terlebih dahulu hal yang diketahui. Yang diketahui pertama kali adalah volume air yang diisikan. Volume air sama dengan, Ustazah tulis volume saja ya, 18 liter. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit. Nah, yang ditanyakan pada soal ditanyakan berapakah debit air. Debit air sama dengan titik-titik. Perhatikan satuannya, yang ditanyakan adalah liter per detik. Ya, di sini liter dan ini menit. Sedangkan satuan yang ditanyakan, satuan debitnya adalah liter per detik. Ya, baik, kita jawab soal ini. Untuk menjawab soal, pertama kali kita tuliskan dahulu kalimat matematikanya. Yang ditanyakan adalah debit, maka kita jawab debit sama dengan berdasarkan rumus tadi, mencari debit adalah volume dibagi waktu. Nah, volumenya berapa? 18 liter per waktunya adalah 1 menit. Oke, perhatikan di sini, ini liter per menit, sedangkan satuan yang ditanyakan adalah per detik. Berarti kita harus mengubah satuannya dari liter per menit menjadi liter per detik. Yang sudah sama ini liter dengan liter sama. Yang beda ini, di sini detik, di sini menit. Maka kita harus menjadikan menit ini menjadi detik. Nah, ingat ya, 1 menit sama dengan 60 detik. Maka kita ubah 1 menit ini menjadi detik, sama dengan 18 liter per 60 detik. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ini dibagi 6, hasilnya 3. Dibagi 6, hasilnya 10. 3 dibagi 10, hasilnya adalah 0,3 liter per detik. Nah, jadi debit air adalah 0,3 liter per detik.
Lalu, bagaimana cara mengubah satuan debit? Nah, sekarang kita akan berlatih mengubah satuan debit. Nomor 1, 50 liter per menit sama dengan titik-titik mililiter per menit. Perhatikan satuannya, liter menjadi mililiter. Berarti kita harus mengubah satuan volumenya ya nak. Menit menjadi menit berarti tetap. Baik, liter menjadi mililiter. Ingat, 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Maka, caranya kita ubah dulu ya nak, menjadi pembagian ke bawah ya. 50 liter per menit artinya per 1 menit. Nah, liternya menjadi mililiter. Tadi 50 liter menjadi mililiter, berarti 50 dikali 1000. 50 dikali 1000, 50.000 mililiter. Per 1 menitnya tetap. Nah, 50.000 dibagi 1 tetap 50.000 ya nak. 50.000 mililiter per menit. Oke ya. Jadi ini hasilnya adalah 50.000. Sekarang nomor 2. 24 desimeter kubik per menit sama dengan titik-titik liter per detik. Perhatikan, desimeter kubik menjadi liter ya. Kemudian menitnya menjadi detik. Oke, desimeter kubik dengan liter. Desimeter kubik yang perlu diingat, desimeter kubik sama dengan liter ya. Kemudian menit, 1 menit berapa detik? Dijadikan detik ya, dari menit jadi detik. 1 menit berapa detik? 60 detik. Oke, sekarang kita jadikan ini pembagiannya ke bawah ya, sama dengan 24 desimeter kubik per 1 menit. Nah, desimeter kubik sama dengan liter. Berarti ini langsung 24 liter per 1 menit. Menit menjadi detik per 60 detik. Nah, ini kita sederhanakan nak. 24 dibagi 6. Hasilnya 4. 60 dibagi 6. Hasilnya 10. Oke. 4 dibagi 10 hasilnya berapa? 0,4. Satuannya sekarang liter per detik. Nah, kita salin di sini sama dengan 0,4 liter per detik. Soal nomor 3, 60 cm kubik per menit sama dengan titik-titik liter per jam. Perhatikan di sini ada 2 yang diubah. Cm kubik menjadi liter, menit menjadi jam. 1 cm kubik kita jadikan liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Kalau dari cm kubik menjadi desimeter kubik itu naik 1 tangga, maka dibagi 1000. Sehingga 1 cm kubik sama dengan 1 per 1000 desimeter kubik atau liter ya. Saya tuliskan di sini langsung liter ya. Nah, kemudian yang kedua, menit menjadi jam. Menit menjadi jam. Ingat, 1 jam 60 menit. Berarti kalau 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Oke, kita masukkan. Kita ubah dulu ini menjadi pembagian ke bawah. 60 cm kubik per 1 menit. Oke, sekarang kita masukkan 60 cm kubik jadikan liter, berarti dibagi 1000. 60 per 1000 cm kubiknya sudah menjadi liter. Dibagi 1 menit menjadi jam, berarti 1 per 60 jam. Saya tuliskan sama dengan yang di sini ya. Perhatikan di sini, ini pecahan.
dibagi pecahan. Kita ubah pembagian ini menjadi pembagian ke samping. Berarti 60 per 1000 liter ya, dibagi 1 per 60. Ini baru kita kerjakan menjadi bentuk operasi perkalian. 60 per 1000 dikali, ini dibalik, 60 per 1. 60 dikali 60, 3600 per 1000. Hasilnya adalah 3,6 satuannya liter per jam. Kita salin 3,6 liter per jam. Demikian tadi penjelasan Ustadzah tentang debit. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal-soal latihan yang Ustadzah berikan di dalam GCR. Silahkan kalian tuliskan jawaban pada buku tulis kalian. Tidak perlu mengirimkan jawaban ke dalam GCR. Insya Allah, 2 hari ke depan Ustadzah Casrini akan memberikan kunci jawabnya. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.